Selamat siang pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR terus mendorong modernisasi pertanian sebagai langkah nyata menuju swasembada pangan. Hal ini diwujudkan melalui implementasi demonstration plot atau demplot bioinvigorasi benih terintegrasi dengan sistem Low External Input Sustainable Agriculture atau LESA, serta pemanfaatan drone sprayer agrikultur di Gapoktan Bukit Biru Tenggarong pekan ini. Acara penetapan demplot perdana digelar pekan ini dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Kaltim Insinyur Seno Aji, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kaltim Budi Widi Hartanto, Brigjen TNI 901 Anggara Sitompul, Bupati KUKAR Aulia Rahman Basri, serta Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KUKAR HM Taufik. Seperti mobil ya, bayangkan aja seperti mobil. Baik, boleh Pak dicoba lagi Pak? Oh sudah cukup, baik terima kasih. Nanti Bapak Ibu yang lainnya juga bisa coba, tapi nanti. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peningkatan hasil pertanian berbasis teknologi. Menurutnya, keberhasilan yang dicapai tidak akan tercapai tanpa dukungan semua pihak. Melalui inovasi bioinvigorasi dan penggunaan drone sprayer, diharapkan pemerintah Kaltim berhasil meningkatkan produktivitas lahan pertanian dari rata-rata 3 hingga 4 ton per hektar, kini menjadi 6,2 ton per hektar. Untuk swasembada pangan dan juga untuk memberikan kegiatan ini untuk panen bersama ini dapat menjadi simbol kedaulatan dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan. Seno Aji juga menekankan bahwa teknologi yang diterapkan pemerintah tidak hanya diterapkan di KUKAR, tetapi akan diadopsi oleh seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Di wilayah ini potensi sawah sendiri mencapai luasan 33.000 hektar. Untuk wilayah KUKAR, pihaknya optimis target swasembada pangan pada tahun 2026 bisa tercapai. Aji Seno memprediksi jika seluruh lahan sawah menghasilkan rata-rata 6 ton per hektar, maka masyarakat dan pemerintah dapat mandiri pangan bahkan menjadi penyuplai bagi daerah lain. Bupati KUKAR Aulia Rahman Basri mengapresiasi capaian Gapoktan Bukit Biru yang berhasil mengoptimalkan hasil panen melalui teknologi baru tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan produktivitas bukan karena membuka lahan baru, melainkan melalui optimalisasi sawah yang sudah ada. Si pertanian, alat-alat modern yang sebenarnya kita sudah jalankan dari sejak beberapa tahun yang lalu, tapi ini kita akan intensifkan. Setiap kelompok tani akan menggunakan hal yang sama, sehingga pertama akan mengurangi waktu, dan syukur alhamdulillah Bank Indonesia dan Pak Bupati sangat mendukung kegiatan ini, di mana Bank Indonesia mengajak serta politani itu menggunakan bioinvigorasi, satu teknologi bakteri yang bisa meningkatkan hasil panen. Nah, saat ini kita ada demplot 10 hektar dan hasil panennya alhamdulillah per hektarnya bisa 6 ton dari 4 ton. 6,2 ya Pak, 6,2 dari 4 atau 3,5 ton, 3,6. Nah, ini peningkatan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan setelah demplot ini jalan kita akan adopsi atau kita akan bawa teknologi ini ke semua kabupaten. Pak Bupati sudah menyampaikan tadi bahwa Pak Bupati akan menggunakan ini di tempat lain juga, di KUKAR, karena KUKAR ada kurang lebih sekitar 13.000 hektar lahan sawah aktif ya, yang bisa kita gunakan. Maka dengan adanya teknologi ini 6 ton per hektar, 3 kali panen setahun, kita punya lahan sawah 33.000 hektar, maka kita akan swasembada pangan. Nah, kalau di Kutai Kartanegara sendiri memang optimalisasi lahan yang kita lakukan, kita tidak menambah sawah baru. Akan tetapi optimalisasi yang kita lakukan adalah bagaimana persawahan atau ladang yang ada sekarang kita lakukan ekstensifikasi. Tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, itu salah satu konsentrasi kita adalah di sektor pengairan.
Jadi kami sudah membuktikan di beberapa titik kemarin kerjasama dengan Kodim, itu kita bisa melakukan ekstensifikasi dari 4 ton per hektar menjadi 6 sampai 7 ton. Di sini terbukti kita melakukan ekstensifikasi itu dari 3,6 berubah menjadi 6,2. Tentunya kalau kita bicara oplah kita dalam bentuk membuka sawah baru, itu nanti akan ada isu petani baru. Nah, ini merupakan salah satu isu yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Jadi kalau di Kutai Kartanegara sendiri yang kita lakukan untuk optimalisasi lahan kita, yaitu dengan melakukan ekstensifikasi dengan lahan-lahan yang sudah ada. Iya, tentunya kita sudah menggalakkan program petani milenial ya di Kutai Kartanegara. Jadi ada beberapa spot-spot itu yang memang digarap oleh petani milenial, dan kita berkomitmen dengan teman-teman untuk memberikan insentif dalam bentuk bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti drone kita berikan, terus habis itu dan teknologi-teknologi pertanian lainnya. Karena apa? Karena teman-teman milenial ini mereka sangat familiar atau sangat friendly sekali dengan teknologi yang sudah ada. Menurut Aulia Rahman, hal itu bukan soal menambah lahan, tetapi bagaimana pemerintah memaksimalkan potensi yang sudah tersedia. Dari hasil demplot di Kelurahan Bukit Biru, pemerintah Kukar sendiri melihat peningkatan yang luar biasa. Dari hanya 3,5 ton per hektar kini mencapai 6,2 ton per hektar. Hal tersebut dinilai sebagai hasil yang menggembirakan petani dan masyarakat secara umum. Bupati menambahkan ke depan pola demplot ini akan disebarkan secara masif di setiap kecamatan dan desa. Harapannya peningkatan produktivitas pertanian ini akan menjadi gerakan bersama seluruh petani Kukar. Dan sebentar lagi kita akan melakukan percobaan untuk menggunakan drone atau digital drone sprayer. Salah satu inovasi penting dalam program ini adalah pemanfaatan alat mesin pertanian atau Alsintan berbasis teknologi modern seperti drone sprayer. Dengan teknologi ini, efisiensi waktu dan biaya dapat ditekan, sekaligus meningkatkan efektivitas penyemprotan pupuk maupun pestisida. Namun, Aulia mengakui tantangan yang dihadapi adalah rendahnya adopsi teknologi di kalangan petani baru. Menurutnya, selama ini petani cenderung lambat beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk mendorong lahirnya petani milenial yang siap mengoperasikan alat-alat modern. Para petani milenial inilah yang diharapkan kelak menjadi motor penggerak pengembangan teknologi pertanian di Kukar. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widi Hartanto menyampaikan bahwa BI mendukung penuh inovasi ini karena sejalan dengan program penguatan sektor real dan stabilitas pangan. Menurutnya, keberhasilan demplot Bukit Biru menunjukkan bahwa kombinasi antara teknologi, pendampingan, dan akses pembiayaan dapat menghasilkan lompatan besar di sektor pertanian. Kota lainnya gitu ya, seperti Kubar, Kota Samarinda, kemudian juga di Kutai Timur, kemudian juga di Kutai Barat, dan juga di Mahulu. Nah, program itu kan tadi intinya adalah kita ingin swasembada pangan. Yang kedua, bagaimana menjaga agar inflasi terjaga dengan tadi secara jangka menengah, jangka panjang, supply side dari bahan pokok penting yang ada di Kalimantan Timur dapat tersedia dan terjaga. Dan harapannya juga tadi yang terpenting adalah para petani juga sejahtera. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kita harus meningkatkan mekanisasi agar bisa menekan dari sisi biaya gitu ya, dan juga produktivitas meningkat sehingga pendapatan dari petani makin meningkat. Dan secara umum nanti di provinsi ini indeks nilai tukar petani juga akan terus makin meningkat. Nah, hanya bisa membawa kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Timur. Perspektif BI sendiri melihat pertanian sebagai sektor strategis untuk ketahanan pangan dan inflasi. Dengan adanya peningkatan hasil panen melalui bioinvigorasi dan teknologi drone, petani bisa lebih sejahtera dan pangan di Kukar semakin stabil. Lebih jauh, keberhasilan Kukar dalam meningkatkan produktivitas pertanian ini menempatkan Kalimantan Timur di peringkat ketiga nasional dalam capaian pertanian modern. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
untuk kita agendakan. Kaltim sendiri sejauh ini sudah bersaing dengan daerah lain sebagai wilayah lumbung pangan yang berpusat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami ulang, 1, Dari Tenggarong, 2, 3. Hardin, Kaltara TV. Dengan menggunakan bantuan angin juga, cairan pupuk ini langsung bisa mengenai bagian paling bawah di area persawahan. Jadi ini sangat membantu untuk